Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui episode ringkasan pelajaran Alkitab. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan topik Saksi Kristus sebagai Mesias. Kita mulai dengan ayat inti kita, ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 3 ayat 3, katanya, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, pernyataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3 ini, bahwa seseorang mesti dilahir kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah, mengukuhkan identitinya melalui pengajaran dan mukjizatnya. Ini termasuk mengubah air menjadi anggur, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan dan mengembalikan penglihatan orang yang buta, dan membangkitkan orang yang mati. Dakwaan Yesus mengenai dirinya disokong oleh saksi-saksi dari pelbagai lapisan masyarakat, seperti Yohanes Pembaptis, murid-muridnya yang lain seperti Andreas, Simon Petrus, Filipus, dan Nathanael, serta Nikodemus, seorang Farisi. Selain itu, kitab suci dan Bapa itu sendiri mengesahkan identiti ilahi Yesus seperti yang disampaikan oleh Injil Yohanes yang mengenal pasti dirinya sebagai saksi, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yohanes sebagai saksi. Sebelum itu, saudara, channel dan bahan yang dimuatkan melalui channel ini memerlukan sokongan Anda, dan dengan itu saya mengundang Anda untuk tekan like, share video ini agar lebih ramai yang akan menikmati maklumat yang dimuatkan melalui video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang dimuatkan seterusnya. Saudara sedang penonton, mari kita teruskan dengan perbahasan yang pertama dengan topik kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat yang kita petik ialah dari Yohanes 1 ayat 27 yang berbunyi, Dia datang kemudian daripada aku, dia yang datang kemudian daripada aku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun, kata Yohanes. Batabara, yaitu satu tempat, satu lokasi di Sungai Yordan yang berhampiran dengan Yeriko dan Yerusalem, adalah tempat di mana Yohanes membaptis dan menarik ramai orang, dan termasuklah para ahli Taurat dan orang Farisi. Laporan mengenai kegiatan Yohanes menarik perhatian para Sanhedrin yang kemudian menghantar delegasi untuk menanyakan jika dia menganggap dirinya sebagai Mesias. Namun Yohanes menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi mempunyai misi untuk menyediakan orang ramai bagi menerima Mesias yang sebenar, Mesias yang sejati. Dia bersaksi bahwa Kristus lebih tinggi daripadanya dan menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak layak bagi dia yang sudah ada sebelum Yohanes ada, bahwa dia yaitu Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Kristus akan membaptis dengan Roh, dan bahwa Kristus adalah anak Allah, sementara tugas Yohanes hanyalah untuk memperkenalkan Yesus, menyediakan jalan baginya. Topik seterusnya, saudara, ialah anak domba Allah. Ayat kitab suci yang kita petik ialah dari Yohanes 1 ayat 29. Katanya, keesokan harinya Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis yang berasal dari jalur keturunan imam, yaitu orang Lewi, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan Mesias, memandang Kristus bukan sebagai pembebas nasional, tetapi sebagai yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 7. Jadi setiap kali dia mengakui dosanya dengan meletakkan tangan pada anak domba dan menyembelihnya, Yohanes merenungkan tentang dia yang akan menanggung dosa dan mati bagi mereka.
Dengan mendapat petunjuk dari Tuhan, Yohanes mengenali Yesus sebagai anak domba yang dijanjikan. Ini dalam Yohanes 1 ayat 31 hingga 33. Dan tidak berdiam diri mengenainya, lalu dia mengisytiharkan kepada semua orang mengenai siapa Kristus itu dan apa peranannya sebagai anak domba Allah. Saudara, kenyataan ini memberikan pencerahan tentang makna di sebalik sistem korban yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel dahulu, di mana darah anak domba Tuhan yang ditumpahkan mempunyai kuasa untuk membersihkan setiap dosa yang diakui. Saudara sedang penuntun yang dikasihi Tuhan. Kita pergi ke topik seterusnya, topik ketiga yang kita kaji pada minggu ini, yaitu dua murid Yohanes. Dalam Yohanes 1 ayat 35 dan 37 berbunyi, keesokan harinya Yohanes di tempat itu lagi dengan dua orang pengikutnya. Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Dua murid pertama yang mengikuti Yesus itu adalah Andreas dan seorang murid lain yang pada saat ini tidak disebut namanya, dipercayai Yohanes sendiri, Yohanes 1 ayat 40. Mereka secara literal mengikuti Yesus, berjalan di belakangnya, sehingga Yesus berpaling dan bertanya kepada mereka, "Apa yang Anda cari?" katanya. Dan memberi peluang kepada mereka untuk menyatakan apa yang mereka harapkan daripadanya. Saudara, kedua-dua murid tersebut sudah menerima Yesus sebagai Mesias dan ingin berada bersamanya untuk menikmati persahabatan bersama dengan Yesus, mendengar ajarannya dan minum dari hikmahnya, dan dengan penuh sukacita kegembiraan karena telah menemui Mesias, Andreas memperkenalkan saudaranya Simon kepada Yesus, yang menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang hati dan perangai Simon Petrus. Jadi, Yesus terlebih dahulu sudah mengenali Simon Petrus sebelum Simon datang kepada Yesus. Seterusnya, saudara, kita membahas topik Filipus dan Nathanael. Ayat 45 dari Yohanes 1 berkata, kemudian Filipus mencari Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat dan yang dituliskan oleh nabi-nabi. Dia Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Saudara sedang penuntun, murid ketiga yang mengikuti Yesus, yaitu Filipus, dipanggil secara langsung oleh Yesus sendiri. Seperti Andreas, Filipus merasa terdorong untuk memimpin orang lain kepada Yesus. Namun tidak seperti Andreas yang secara langsung mengenal pasti Yesus sebagai Mesias. Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, yaitu Bartolomeus, sebagai yang telah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi. Dan ini memberikan peluang kepada Nathanael untuk membuat kesimpulannya sendiri. Nathanael ragu-ragu karena Yesus berasal dari Nazaret, sebuah tempat yang memiliki reputasi yang buruk, tetapi Filipus tidak terlibat dalam perbahasan perdebatan itu, sebaliknya mengajak Nathanael untuk melihat Yesus sendiri. Nathanael yang telah berdoa di bawah pokok ara agar dapat bertemu dengan Kristus yang dinyatakan oleh Yohanes, segera menghapuskan semua keraguannya apabila Yesus berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu." Yohanes 1 ayat 47-49. Nah, saudara, topik terakhir untuk kajian minggu ini ialah kesaksian Nikodemus. Kita dahului dengan membaca dari Yohanes 3 ayat 17, katanya, "Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya," yaitu menyelamatkan dunia. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi dan ahli majelis Sanhedrin. Dia terkesan dengan mukjizat Yesus dan yakin bahwa Yesus adalah seorang nabi besar yang diutus oleh Tuhan, tetapi pada saat itu dia masih belum percaya dia adalah Mesias. Lalu Yesus secara langsung menyarankan keperluan terbesarnya yang juga keperluan kita semua, yaitu perubahan hati.
ayat hafalan kita. Walaupun Nikodemus coba mengelak isu tersebut, namun dia menerima ajaran penting daripada Yesus tentang misinya sebagai Mesias dan mendengar kata-kata paling agung yang pernah diucapkan, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus juga memberikan teguran kecil untuk membuka pikirannya kepada kebenaran. Lalu sedikit demi sedikit, Nikodemus mulai mengenali Mesias, sehingga akhirnya dia secara terbuka menerimanya di kaki salib. Kita tahu kemudiannya Nikodemus membantu untuk mengebumikan Yesus. Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita lihat 3 poin penting sebagai take away dari pelajaran kita minggu ini. Yang pertama ialah kejayaan Yohanes Pembaptis. Dari perspektif manusia, pelayanannya boleh dianggap sangat berjaya. Dia menarik ramai orang, memanggil orang untuk bertobat, membaptis orang ramai, dan secara langsung menunjukkan Yesus sebagai Mesias. Peranannya dalam mempersiapkan jalan bagi Yesus, memenuhi nubuatan dan membawa ramai orang untuk bertemu Yesus. Namun kejayaan dalam perkara rohani bukan hanya diukur dengan angka atau pengaruh, tetapi ia ditakribkan oleh kesetiaan kepada misi Tuhan. Komitmen tidak berbelah bagi Yohanes terhadap message Tuhan dan kerendahan hatinya dalam memberikan tempat kepada Yesus memperlihatkan kejayaan rohani yang sebenar, kekal taat dan fokus pada tujuan Tuhan, tanpa mengira pengesahan luar. Ini yang pertama. Yang kedua, keraguan Yohanes Pembaptis. Semasa dipenjarakan, Yohanes Pembaptis menyatakan keraguan tentang identiti Yesus. Soalan-soalan telah timbul karena pelayanan Yesus tidak sejalan dengan harapannya terhadap Mesias atau mengenai Mesias. Yohanes mungkin mengharapkan penghakiman yang lebih segera dan tegas terhadap kejahatan serta penubuhan kerajaan Tuhan dan pembebasan dari kerajaan Rom. Keraguannya mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang kuat dalam iman sekalipun akan mengalami saat ketidakpastian, terutamanya ketika tindakan Tuhan tidak memenuhi harapan kita. Kita belajar bahwa dalam masa keraguan kita harus berpaling kepada Tuhan untuk mendapatkan penjelasan terang dan percaya bahwa rencananya mungkin terungkap dalam cara yang kita tidak jangka-jangka. Dan yang ketiga, kecetekan rohani pada Nikodemus atau kejahilan Nikodemus dalam hal rohani. Walaupun seorang pemimpin agama dengan pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci, Nikodemus tidak menyadari perlunya satu transformasi rohani secara pribadi. Kejahilannya menonjolkan bahwa pemahaman intelektual tentang agama tidak selalunya sama dengan wawasan rohani atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, ini mengajar kita bahwa pengetahuan agama, status atau tradisi kadang-kadang dapat membutakan kita terhadap kebenaran rohani yang lebih mendalam. Pelajaran dari Nikodemus adalah bahwa kerendahan hati dan keterbukaan untuk belajar, bahkan bagi mereka yang terlatih dalam teologi sekalipun, adalah penting untuk pertumbuhan rohani yang sebenar. Kematangan atau kedewasaan rohani memerlukan lebih daripada pengetahuan. Ia memerlukan hati yang peka kepada pekerjaan transformasi Tuhan. Saudara, sekian untuk episode kali ini, dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak akan terlepas menonton video yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati Anda.